Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Jenazah yang ditolak bumi. Di sebuah desa kecil bernama Kembangwangi, hidup seorang lelaki bernama Pak Dono, yang dikenal karena sifatnya yang kasar. Ia kaya raya, tetapi kekayaannya didapat dari menipu, mencuri, dan mengintimidasi penduduk desa. Tak ada yang berani melawan karena ia memiliki banyak anak buah yang siap bertindak kejam pada siapa saja yang melawan perintahnya. Pak Dono tak hanya merugikan warga dengan perbuatannya, tetapi juga merusak alam sekitar. Ia menebangi pohon di hutan desa tanpa izin, membuang limbah ke sungai, dan merusak sawah milik petani demi membuka lahan untuk tambangnya. Warga desa membencinya, tetapi mereka hanya bisa mengeluh dalam hati. Namun tak ada kejahatan yang abadi. Pada suatu malam, saat hujan lebat mengguyur desa, petir menyambar rumah Pak Dono. Rumah besar itu terbakar hebat. Meski warga desa berusaha membantu memadamkan api, mereka tak bisa menyelamatkan Pak Dono. Ia tewas terpanggang di dalam rumahnya sendiri. Setelah api padam, warga menemukan jasad Pak Dono yang hangus terbakar. Meski hidupnya penuh dosa, mereka tetap memutuskan untuk mengurus jenazahnya sesuai ajaran agama. Jenazah Pak Dono dimandikan, dikafani, dan disiapkan untuk dimakamkan. Namun sejak prosesi pemakaman dimulai, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Saat jenazah dibawa menuju ke pemakaman, langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin kencang berhembus, membuat para pembawa jenazah kesulitan menjaga keseimbangan. Seorang di antara mereka bahkan jatuh tersungkur, mengeluh bahwa keranda terasa semakin berat. Warga yang mengikuti prosesi mulai berbisik-bisik, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesampainya di pemakaman, liang lahat yang telah digali tampak lebih dalam dari biasanya, seolah-olah tanah itu berlubang dengan sendirinya. Beberapa warga merasa merinding, tetapi mereka mencoba mengabaikan perasaan itu. Jenazah pun diturunkan ke dalam liang lahat, dan para penggali mulai menimbun tanah. Namun saat jenazah mau dimasukkan ke liang lahat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah galian itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, seperti jenazah ditolak oleh bumi. Para penggali mencoba lagi, tetapi tanah tetap tak mau menerima jenazah. Bahkan tanah di sekitar liang lahat perlahan retak, mengeluarkan suara gemeretak yang membuat semua orang terdiam ngeri. Pak Rozi, salah satu tokoh desa yang juga hadir, mencoba menenangkan warga. Ini mungkin hanya kebetulan, katanya. Meskipun wajahnya pucat, ia meminta penggali untuk mencoba lagi. Tetapi hasilnya tetap sama. Tanah menolak untuk mengubur jenazah Pak Dono, dan suasana di pemakaman semakin mencekam. Pak Rozi akhirnya meminta izin untuk memindahkan jenazah ke tempat lain. Namun ketika keranda diangkat kembali, bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba menyebar. Padahal jenazah baru saja dimandikan beberapa jam yang lalu. Beberapa warga mulai panik, dan sebagian memilih meninggalkan pemakaman. Setelah berkali-kali mencoba menggali kubur, hasilnya tetap sama. Jenazah Pak Dono seolah ditolak oleh bumi. Dalam keputusan, Pak Rozi mengusulkan untuk membawa jenazah keluar desa, ke tanah kosong yang jauh dari pemukiman. Namun malam itu sebelum bencana tersebut dilakukan,
sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Jenazah Pak Dono yang disemayamkan di balai desa menghilang tanpa jejak. Hanya kain kafan yang tersisa, tergeletak di lantai dengan bercak-bercak darah dan tanah basah. Keesokan harinya, seorang warga yang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar menemukan jenazah Pak Dono. Tubuhnya tergeletak di antara akar-akar pohon, membusuk lebih cepat dari seharusnya, meskipun ia baru saja meninggal sehari sebelumnya. Wajahnya penuh dengan belatung dan tubuhnya dikerubungi lalat. Warga desa memutuskan untuk tidak mencoba memakamkannya lagi. Mereka membakar jenazah itu di tempat ia ditemukan, berharap arwahnya tak lagi menghantui desa. Namun sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di desa Kembangwangi. Setiap malam terdengar suara langkah kaki berat di jalan desa, disertai dengan bau busuk yang sangat menyengat. Beberapa warga mengaku melihat sosok hitam besar berdiri menatap mereka dengan mata yang kosong. Suara rintihan dan jeritan kerap terdengar dari arah hutan, membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Warga percaya bahwa itu adalah arwah Pak Dono yang tersiksa, mencari tempat yang mau menerimanya. Namun seperti bumi yang menolaknya, desa pun tak lagi menjadi tempat damai baginya. Hingga kini desa Kembangwangi dikenal sebagai desa yang satu pesan yang harus diingat. Hidup yang penuh dosa hanya akan membawa kehancuran, bahkan setelah mati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.